kurikulum di sekolah minggu ini kemudian dilanjutkan pada anak remaja, pemuda, kemudian ketika dia dewasa. Sehingga apa? Sehingga nanti ketika seluruh program yang dikembangkan oleh gereja akan terbentuk karakternya pada jemaat. Misalkan kalau di gereja Rock, dia berkata bahwa building messianic people. Ketika sudah proses di sekolah minggu dilalui, di remaja dilalui, sampai kemudian dia ikut training, kingdom training, sampai dan maka kualitas yang disebut dengan messianic people ini akan tampak. Karena apa? Karena seluruh kegiatan yang dilakukan berorientasi untuk mencapai tujuan atau visi gereja itu. Kalau seandainya hari ini kita mengajar, guru sekolah minggu mengajar bergerak sporadis, arahnya tidak jelas, maka bentuk bangunan pasti tidak jelas. Guru A membuat fondasinya ke timur, guru C membuat fondasinya ke barat, tanpa sebuah platform yang jelas, maka tidak akan terbentuk satu kualitas pada diri jemaat. Maka gereja harus mulai hari ini. Jangan bergerak sporadis. Yang terjadi hari ini adalah, begitu ada satu buku bagus dikeluarkan, langsung, ini buku ini bagus, disosialisasikan semua, ambil buku ini, ambil buku itu. Pertanyaan saya, apakah buku itu relevan nggak sama visi gereja? Boleh nggak saya nyomot dari buku itu? Boleh, sepanjang dia materi yang ada di situ relevan dengan visi yang ingin dicapai oleh gereja lokal. Maka orang yang paling tepat dalam mengembangkan kurikulum itu adalah insan yang ada di gereja itu. Dengan cara apa? Dengan cara memahami, menggali visi gereja, memahami apa yang dia mau, dipelajari semua, baru kemudian di breakdown dia. Apa yang harus diajarkan kepada anak-anak, apa yang harus diajarkan kepada remaja, pemuda, kemudian orang dewasa, dan seterusnya. Jadi jangan gini, saya berkata begini, buku itu bukan tujuan. Saya ulangi, buku itu bukan tujuan. Buku itu adalah alat. Yang menjadi tujuan dalam pembelajaran kita adalah kurikulumnya. Kompetensi yang tidak dicapai, karakter yang tidak dibentuk. Itu tujuan gitu. Buku itu adalah alat, sarana, fasilitas untuk mengajarkan anak, menggunakan itu fasilitas untuk memudahkan anak belajar untuk mencapai tujuan itu. Bukan tujuan buku itu. Saya ulangi. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu mengajarin anak-anak di rumah dengan berorientasi bahwa anak harus membaca buku sampai selesai, sementara Bapak Ibu nggak punya tujuan, salah. Bapak Ibu harus punya visi keluarga dulu di rumah. Nih saya bicara tentang keluarga Kristen. Bapak Ibu harus punya visi keluarga. Dari visi keluarga itulah Bapak Ibu kemudian mengajarkan dan mengarahkan anak-anak sehingga visi keluarga itu akan tercapai. Keluarga Kristen banyak gagal di situ. Karena dia mendidik anak tanpa tujuan yang jelas. Ada angin ke barat, ikut ke barat. Ada angin timur, dia ikut ke timur. Jadi pertama kali yang harus dilakukan oleh keluarga Kristen, bangun visi keluarga dulu. Kemudian, tanggung jawab sekolah. Kalau kita bicara tentang tanggung jawab sekolah, saya bicara bukan sekolah umum, saya bicara sekolah Kristen. Sekolah Kristen harus tahu perkataan Paulus, berhati-hatilah kamu terhadap filosofi-filosofi yang mereka ajarkan yang sebenarnya kosong. Maka seharusnya pendidikan Kristen yang ada di Indonesia, dimanapun, kita harus tahu filsafat pendidikan Kristen itu seperti apa. Karena filsafat Paulus sudah mengajarkan terlebih dahulu bahwa banyak sekali berkembang filsafat itu yang seolah-olah benar tetapi tidak alkitabiah. Itulah yang disebut dengan filsafat kosong. Di seluruh dunia hari ini, filsafat yang sangat kental mempengaruhi sistem pendidikan dunia adalah filsafat postmodernism. Salah satu dari filsafat posmo itu berkata bahwa banyak jalan menuju Roma. Pernah dengar? Artinya banyak cara untuk kita bisa meraih sesuatu. Target orientasi mereka adalah banyak jalan menuju ke surga. Dengan kata lain bahwa bukan hanya melalui Yesus saja kita bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Maka kebenaran absolut yang berkata bahwa tidak ada nama lain di atas bumi, di bawah langit yang olehnya kita beroleh selamat. Itu tidak benar. Karena banyak jalan menuju Roma. Ini paham ini harus dihati-hati. Kemudian yang berikutnya, paham yang diajarkan adalah tidak ada yang kekal kecuali perubahan.
Berarti ada dong yang kekal. Apa yang kekal tuh Bapak Ibu? Kalau dari statementnya dia, tidak ada yang kekal kecuali perubahan. Maka yang kekal adalah Perubahan. perubahan. Apakah Alkitab berkata bahwa yang kekal itu adalah perubahan? Tidak. Tidak. Yang kekal, yang final, menurut Alkitab adalah Jesus Christ. ada dua yang tertulis di Alkitab yang berkata bahwa itu kekal. Satu adalah Kasih. Allah itu adalah kekal. Yang kedua, firman-Nya kekal. Firman Tuhan. Ya, dua yang dikatakan. Kalau seandainya orang posmo berkata bahwa yang kekal itu adalah perubahan, berarti Alkitab dan Allah sendiri tidak kekal. Oke, maka dari situ sekolah Kristen harus aware dengan ini. Dalam mengembangkan kurikulum sekolah Kristen, kita harus aware dengan ini. Hati-hati sekali mengembangkan. Guru-guru harus dibekali dengan pengetahuan. Guru-guru harus dibekali dengan boleh dibilang dengan pemahaman yang benar tentang firman Tuhan. Sehingga dia bisa membedakan mana yang benar tetapi tidak alkitabiah dan mana yang benar tetapi alkitabiah. Ini tanggung jawab sekolah Kristen. Maka dari itu Bapak Ibu, saya percaya bahwa sekolah itu dimanapun tidak ada yang netral. Mau sekolah umum, mau sekolah bercirikan khusus, misalnya seperti pendidikan Kristen, tidak ada yang netral. Kenapa tidak ada yang netral? Karena selalu di dalamnya ada muatan, ada pesan. Karena guru yang mengajar punya latar belakang pengetahuan, pemahaman, value yang dia anut. Value-value itulah yang kemudian ditransfer kepada anak-anak. Maka sekolah itu tidak ada yang netral. Kemudian saya nggak masuk ke lebih jauh Bapak Ibu. Yang selanjutnya kita akan bahas adalah orang tua. Bapak Ibu coba buka di Amsal pasal 22 ayat 6. Amsal 22 ayat 6, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Ya. Kemudian kitab Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai dengan ayat 9. Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai 9. Ya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Ya. Dari situ kita bisa melihat bahwa didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka sampai pada masa tuanya dia tidak akan menyimpang. Saya balik sekarang. Kalau terjadi penyimpangan perilaku pada orang dewasa, maka dapat disimpulkan ada kesalahan pada pendidikan pada masa mudanya. Pendidikan pada masa mudanya. Seperti Confucius itu yang berkata begini, kalau kamu mau melihat hasil dalam waktu 1 tahun, tanam padi, pasti berhasil, pasti berbuah. Kalau kamu mau lihat hasil dalam 10 tahun, tanam pepohonan. Tapi kalau kamu mau lihat hasil dalam 25 tahun ke depan, didiklah anakmu di tempat yang benar, dengan cara yang benar. Maka tepat Alkitab sudah berkata bahwa didiklah orang muda menurut jalan yang benar, katanya, dengan yang patut. Maka sampai pada masa tuanya ia tidak akan menyimpang. Di Ulangan diberikan teladan pendidikan yang benar. Di situ dikatakan bahwa dengarlah hai Israel, Tuhan itu Esa, Tuhan Allah kita itu Esa. Apa yang kuperintahkan kepadamu hari ini haruslah engkau ajarkan secara berulang-ulang. Kata berulang-ulang menunjukkan bahwa jangan sekali-kali kita ketika mengajar 1 kali kita mengharapkan hasil terjadi. Dengan melakukannya secara berulang-berulang akan terjadi penguatan dalam diri, dalam pikiran anak, dalam perilakunya dan lain sebagainya. Jangan berpikir kamu udah gede nak gitu, kamu udah tahu mana yang benar mana yang salah. Enggak, Alkitab berkata ajarkan itu berulang-ulang. Kemudian
Ajarkanlah pada waktu engkau berbaring, pada waktu engkau duduk, pada waktu engkau berjalan. Itu menunjukkan proses pendidikan yang benar dalam pandangan Alkitab adalah harus ada interaksi. Harus ada kedekatan antara orang tua dan anak. Kita tidak bisa membangun value di dalam diri anak dengan ada gap atau jarak di antara anak dan orang tua. Kedekatan itu harus menjadi motor utama untuk pendidikan. Contoh aja gini Bapak Ibu. Kalau kita sebagai guru tidak dekat dengan anak, kira-kira nasihat kita didengarkan nggak sama dia? Mungkin bisa didengarkan karena ada rasa takut. Tetapi kalau Bapak Ibu dekat dengan anak-anak, ngomong itu bisa didengarkan, enak, diajak bicara. Kemudian guru, tanggung jawab guru apa? Ya guru harus, nanti gini, kalau untuk guru nanti mudah-mudahan kita masih ada waktu, kita akan lihat 4 aspek keguruannya Yesus. Gitu, kita lihat nanti ya. Guru harus bertanggung jawab terhadap pendidikan anak-anak. Peserta didik juga dia bertanggung jawab terhadap dirinya dan proses yang dia lakukan. Nggak bisa proses pendidikan itu hanya parsial dilakukan oleh pemerintah saja, lalu gereja abai, sekolah abai, orang tua abai. Banyak sekali orang tua berkata begini, pokoknya saya tahu sekolah ini bagus, saya titipkan anak saya untuk dididik di sini, berapapun harga saya bayar. Saya mau katakan kalau ada orang tua yang ngomong kayak gitu, orang tua yang sedang cuci tangan dari tanggung jawabnya. Karena apa? Karena lembaga pertama, pendidikan yang utama dan terutama, itu adalah orang tua. Kalau anak-anak bermasalah di sekolah, saya yakin itu hanyalah puncak salju yang tampak. Sebenarnya akarnya ada di rumah. Kalau anak itu sweet, manis di sekolah, pasti saya yakin di keluarganya beres. Perilaku yang tampak di sekolah, anak bermasalah dan lain sebagainya, saya yakin itu hanyalah hanyalah sesuatu yang tampak, tapi sebenarnya akar masalahnya bukan di sekolah,